yang akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, yaitu CFR Abimanyu MPC Psikolog. Kepada Mas Abimanyu kami persilahkan. Selamat siang. Ada kompak ya di sini ya, ada perjanjiannya ya. Oke, sekali lagi dong. Selamat siang. Thank you semuanya. Nama saya Abimanyu, teman-teman semua boleh manggil saya Mas Abi. Kerja saya sehari-hari di Universitas Bio Pranoto, cuma 5 menit dari sini, Fakultas Psikologi. Mas Abi ini sekaligus juga psikolog, begitu ya. Biasanya ketemu orang dengan gangguan jiwa. Kalau hari ini boleh tengok kanan kirinya, ada yang gangguan jiwa kira-kira? Kayak bercanda kita ya. Oke, baik. Mohon izin ibu bapak sekalian, saya mulai sharing ya. Teman-teman, ngomongin tentang kesehatan mental nih hari ini teman-teman ngomongin. Wah, Mas Abi senang banget hari ini kumpul sama teman-teman berprestasi. Ada duta dari berbagai hal, SRA ya yang belakangnya, yang depan genre. SSK dari SSK yang belakang murid siswa. Oke, ada yang kelas 1 enggak? Ada. Oh, ada. Kelas 1 itu berarti kelas 7 ya? Kelas 7. Oke, kelas 8 ada? Kelas 8? Oh, paling banyak kelas 8. Oke. Paling banyak ya. Kelas 9 ada? Oh, ada juga. Oh, komplit ya ini ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Nah, Mas Abi mau sharing tentang salah satu cara untuk katanya ada yang namanya kesehatan mental. Nah, teman-teman tahu nggak? Masyarakat sekarang, Anda ada ini remaja-remaja di generasi Anda, itu remaja yang paling apa ya namanya? Paling aware, sadar sama namanya kesehatan mental. Kalau generasi yang agak dulu, nah seperti generasi bapak-bapak, ibu-ibu kita yang di depan ini, mereka tidak begitu peduli dengan kesehatan mental. Kenapa? Karena mereka memang orang alam itu dibentuk untuk tangguh. Untuk berangkat sekolah saja harus jalan kaki jauh. Kalau mereka pikir aku tidak bahagia hari ini, wah nggak ada sekolah, teman-teman sekalian. Nah, tapi karena sekarang zaman tambah canggih, tambah maju, tambah gampang, maka kita sekarang bisa memikirkan hal-hal yang dulu tidak dipikirkan pendahulu kita. Salah satunya adalah kesehatan mental. Nah, teman-teman, yang Mas Abi mau ngomongin di sini tentang self love. Artinya apa kira-kira self love? Mencintai diri sendiri. Siapa yang sebelum bicarakan diri sendiri, siapa yang di sini sudah mencintai temannya atau mencintai orang lain? Nah, oke. Siapa di sini yang sudah punya pacar? Mas Abi mau tanya. 1? Gak boleh ngaku ya di sini ya. Enggak ya. Oke. Siapa yang punya TTM di sini ada nggak? Teman tapi mesra. Nah, ini dia. Oke. Siapa yang punya temen pacaran, yang punya temennya udah pacaran, tapi pacarannya online, ada nggak di sini? Orang dia udah sembunyi kalau tunjuk-tunjuk, ya kan? Oke. Nah, sekarang ini termasuk pendahulu kita, bapak ibu kita, om kita mungkin di rumah itu ya, nggak ada namanya pacaran online. Zaman dulu HP itu ya udah, HP cuma bisa SMS, itu pun orang super kaya yang punya handphone. Mas Abi dulu waktu SMP, handphone itu cuma bisa buat SMS tok teman-teman, sama telepon. Waktu Mas Abi SD, handphone itu belum bisa SMS banget. Bisanya apa? Telepon tok. Kalau SMS pakai dulu ada gadget kecil namanya pager, teman-teman. Nah, terus kemudian habis itu ada Nokia, itu sudah bisa SMS sama telepon. Nah, sekarang jangankan SMS telepon, video call sudah bisa. Sleep call, siapa suka sleep call di sini? Nah, ini namanya. Kalau sekarang ada ya pacaran online. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini nih, teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, oke, ini fotonya Mas Abi ya, kemarin sempat nampang nih teman-teman di balionya menikah. Nih hobinya Mas Abi. Mas Abi dulu punya cita-cita pengen jadi psikolog, terus pengen jadi psikolog enggak cuma di kampungnya Mas Abi, pengen jalan-jalan jauh. Nah, ini fotonya Mas Abi yang ini ada di Nusa Tenggara Timur. Kelihatan nggak ya dari belakang foto ini? Kecil banget ya teman-teman. Ini ada di rumah
rumah daerah di sana nih. Ini tingkat loh. Ini tingkat. Jadi masuknya lewat pintu kecil ini, terus ini tingkat. Tingkat 2 yang atas itu untuk nyimpan bahan makanan. Yang di bawah untuk tinggal anak-anak sama orang tua. Jadi satu. Kalau mereka agak kaya, biasanya mereka punya ayam. Kalau malam ayamnya dimasukin tidur sama mereka. Memang begitu. Kenapa? Karena rumah mereka masih di antara hutan-hutan. Kalau ayamnya di luar, ditaruh di kandang, pilihannya cuma 2. Yang pertama, diterkam hewan buas. Yang kedua, diterkam tetangganya yang buas, teman-teman ya. Jadi penting dibawa masuk. Nah ini dia yang terjadi nih. Nah ini di sini kalau kita ngomong kesehatan mental, waktu itu Mas Abdi 1 tahun teman-teman dikontrak di daerah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Ada Pulau Alor, ada Pulau Kupang dan lain-lain di sini ya. Kenapa? Nanganin yang namanya trauma. Di sana banyak sekali pelecehan seksual, banyak sekali kekerasan seksual. Karena apa? Mereka tidak seberuntung Anda mungkin. Bayangin, mereka tidur di ruangan buletan, diameternya 3-4 meter, maksimal 6 meter, tergantung pangkat orang tuanya ya, maksimal 6 meter, tanpa sekat. Jadi, ini kan sudah gede semua nih. Mas Abdi ini ngajar namanya psikologi seksual juga nih teman-teman. Jadi, kalau misalnya malam, papa dan mamanya ingin melakukan hubungan suami istri, karena rumahnya tanpa sekat, anaknya pura-pura tidak lihat, iya, tapi enggak ini bercanda. Tapi kenyataannya ya, anaknya lihat, menyaksikan. Dan kadang-kadang karena menyaksikan, anak ini terus kemudian tanya ke tetangganya atau tanya ke orang sembarang di jalan, om atau tante, papa mamaku kok begini kenapa ya kan? Kadang kan orang yang ditanya enggak orang baik-baik, kadang kan ada yang mau memanfaatkan, kadang ada yang tanya ke ayahnya, ke pacarnya. Wah itu saya juga nggak tahu, tapi saya pernah lihat, coba yuk. Nah disinilah ini kenyataan. Saya rasa teman-teman di sini harus bersyukur. Karena apa? Teman-teman punya rumah, sekatnya temboknya bukan jerami kayak gini, bukan rumput hutan. Ada yang temboknya masih pakai rumput hutan, gedenya masih punya rumput hutan, enggak ya? Oke, sudah semen rumahnya, sudah semen ya? Enggak kayak zaman Flintstone ya, batu susun ya. Oke, sudah cor. Ada rumah yang tingkat teman-teman di sini. Punya kamar sendiri? Yo, bayangkan. Teman-teman punya kamar sendiri, punya privacy. Banyak masyarakat di Indonesia belum, teman-teman. Ini foto ini tahun lalu loh ini loh. Ini bukan fotonya Mas Abdi 1995 loh. Enggak. Ini tahun lalu teman-teman ini. Nah, oke. Ini Mas Abdi juga berkarya di daerah-daerah bencana. Kalau bencana itu banyak sekali pulau-pulau di Indonesia yang belum ada psikolognya. Kadang ada pula yang ada psikolognya, tapi kalau bencana psikolognya juga mengungsi kan, teman-teman. Jadi Mas Abdi yang ke sana, gitu kan. Dan sama BNPB. Ini keluarganya Mas Abdi. Sekarang anaknya 2, masih kecil-kecil tapi ya belum gede-gede. Ini yang kanan ini shelter. Jadi waktu ke Palu ada bencana baru, likuifaksi itu loh teman-teman. Apa ya? Tanah itu tiba-tiba bisa lembek. Kalau enggak buka, bayangin tanah ini buka gimana? Kadang-kadang waktu buka kan orang nggak siap, ada yang merosot ke dalam, belum sempat ditolong, tanahnya udah tutup lagi. Nah itu terjadi tuh teman-teman, namanya likuifaksi. Nah di situ 99% bangunan hancur. Terus kita membangun dari seng-seng rumah yang sisa. Di sini kita tidur, waktu itu satu rumah seng ini isinya 20-an orang, pokoknya 20-an orang, dan dibagi paling enggak 4-7 mayat. Nah sisanya orang, teman-teman sekalian. Karena kebiasaan orang di desa ini itu, teman-teman, kalau keluarganya belum datang, mayatnya tidak dikebumikan. Padahal mereka sudah meninggal. Apa yang terjadi ya sudah. Karena kebijakan masyarakat di sana begitu ya Mas Abi nggak bisa memaksa kan. Ya udah ayo kita amankan dulu di dalam sini, teman-teman sekalian. Nah, itu yang terjadi. Aneh-anehnya di Indonesia, tapi itu masih terjadi. Jadi teman-teman yang ada di sini perlu syukuri kondisimu sekarang. Kamu nggak harus tidur sama mayat. Kamu punya kamar yang enak, yang sudah tembok, sudah punya privasi sendiri, teman-teman. Ini bayangin rumah yang ini, yang di sini. Kalau mandi kemana? Ke sungai.
Berangkat sekolah mandi enggak? Enggak. Kenapa? Mandinya kepagian, takut keprosok, takut dicopot buaya dan lain-lain. Jadi mandinya mereka pulang sekolah, teman-teman sekalian. Mandinya satu kamar mandi satu orang. Enggak. Mandinya di sungai bareng-bareng, teman-teman sekalian. Oke. Dan kadang ini teman-teman di sini nih nyari air masih susah. Jadi kita kalau mau minum itu kan, teman-teman sekalian. Nah ini dia yang terjadi. Oke, baik. Jadi ini petualangannya Mas Abi. Biasanya kalau Mas Abi ada di daerah-daerah bencana kayak gini atau di luar Jawa, ngajak mahasiswa. Nah nanti kalau adik-adik udah mahasiswa, kalau misalnya ada yang suka psikologi dan kuliah di Unika, nanti mungkin akan tak ajak ke luar pulau. Ceritanya teman-teman. Kalau berani ya udah di kampus saja. Oke, baik teman-teman sekalian, ini kegiatannya Mas Abi. Kalau kegiatanmu mungkin tidak selalu dilakukan secara tatap muka atau harus pergi langsung kan. Sekarang kamu mengenal ini ya. Mana yang paling dikenal, yang mana yang paling dikenal? Mana ya? Salah. Ini kan, yang ini masih ada yang pakai nggak? Ya, ada yang pakai. Masih pakai? Buat apa Mas ini? Oh, jual beli akun. Jual beli akun. Buat hiburan. Buat apa? Cari marketplace. Oh, di marketplace. Mas Abi juga pakai Facebook, yang tak pakai marketplace. Ini pakai nggak ini? Oke, kalau ini sekarang udah ganti apa? Ada yang pakai? Oh, banyak. Buat apa? Ayo, buat apa? Teksnya. Buat apa? Nonton? Konten. Mas Abi mau tanya lagi, konten apa? Nah ini, oke ya, ada konten menarik tapi hati-hati. Ini godaanmu loh, teman-teman di zaman sekarang. Kalau kita ngomong ujian mental, ini godaanmu. Zaman Mas Abi itu tidak tergoda sebanyak godaan kalian. Nah kita harus sadar, kenapa kok anak zaman sekarang banyak yang nggak sehat mental. 2 tahun belakang sampai kemarin, jangankan siswa mahasiswa di Semarang, itu ada loh yang bunuh diri. Teman-teman lihat nggak di berita? Itu artinya apa? Kesehatan mental itu penting. Oke? Itu penting banget. Coba lihat teman-teman sekalian. Mas Abi, teman-teman pernah nggak dengar kabar kalau ada konten pornografi? Pernah nggak punya teman yang pernah nonton pornografi? Ayo. Nah, ini tantanganmu sekarang. Mungkin kamu pernah nonton, mungkin kamu punya teman yang pernah nonton, tapi Mas Abi mau cerita sesuatu. Ini tantanganmu sekarang. Mas Abi mau tanya, cari konten pornografi sekarang gampang apa susah? Gampang. Itu tantanganmu dan ingat, itu yang membuat kamu bisa gak sehat mental. Oke? Mas Abi mau cerita. Mas Abi ini, jangan bawa kira orang baik. Mas Abi ini cuma diselamatkan zaman. Bayangin, Mas Abi ini lahir tahun 90-an, remaja 2005-an sampai 2008. Oke. 2005 sampai 2008. Kalau cari konten pornografi, kira-kira kebayang nggak apa yang Mas Abi harus lakukan? Kaset. Belum ada DVD, dulu adanya VCD. Mas Abi tinggal di kota kecil di Jawa Tengah, namanya Magelang. Ada yang pernah tahu Magelang? Itu anak-anak nakal teman-temannya Mas Abi. Kalau cari video porno, itu harus beli kaset VCD porno. Belinya di mana? Salah satunya belinya itu di terminal. Ada yang jual VCD, jual murah. Jadi ada tukang murah yang pura-pura jual murah, tapi dia jual VCD porno. Zaman dulu modusnya begitu, teman-teman sekalian. Jadi teman-temannya Mas Abi itu pernah ngumpul, terus kemudian beli kaset VCD porno, teman-teman. Mas Abi ikut nggak berani waktu itu. Mas Abi nggak berani. Tapi sekali lagi, Mas Abi cuma diselamatkan zaman. Akses pornografi zaman susah. Akses pornografi zaman bapak ibu guru dulu jauh lebih susah. TV aja mungkin belum ada, teman-teman sekalian. Kalau nonton video porno lewat mana? Nggak ada. Paling juga nonton gambar, teman-teman sekalian, komik. Udah, itu maksimal. Nah, lain tantangan dengan Anda loh nggak usah cari komik. Sekarang buka handphone dan mungkin Anda nggak searching aja.
ada iklan-iklan yang muncul di handphone Anda, betul? Nah, kalau ada anak baik, tinggal pencet close. Ad blocker ya. Tapi kadang-kadang kalau di close ada tulisannya unusual. Nah, ini yang berat kan, kadang-kadang no. Nah, terus nonton. Nah, ini jebakan Batman, teman-teman. Mas Abi mau cerita, kalau Anda sudah pernah nonton video porno dan sekarang Anda berkomitmen untuk berhenti, Mas Abi mau cerita. Mas Abi ini sekarang adalah kepala laboratorium neuropsikologi, ilmu yang mempelajari kaitan antara otak dan perilaku manusia. Pornografi itu ternyata merusak bagian-bagian otak dan salah satunya adalah otak bagian depan atas. Coba dipegang batuknya masing-masing. Nah, oke. Di batuk Anda, di dalam batuk Anda itu ada bagian otak namanya lobus frontal. Lobus frontal. Apa namanya? Oke. Kenapa? Bagian batuk, bagian batuk dalamnya. Oke, thank you. Boleh dilepas tangannya. Lobus frontal itu bagian otak depan atas gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk manajemen, teman-teman sekalian. Untuk ngatur. Kalau bagian lobus frontal rusak, seseorang nggak bisa ngatur hidupnya. Teman-teman bayangin, pernah nyeduh mie nggak? Mie instan. Ceritain ke Mas Abi, kalau Anda mau nyeduh mie instan, yang pertama dilakukan apa? Siap, ya beli minyak, siapkan minyak, oke. Kalau udah kebeli minyak, terus dibuka, terus bilang mama masakin gitu kan. Oke, yang ketiga rebus air, terus habis itu celupin minyak kan, celupin minyak. Jangan minyak kamu makan, air panas yang kamu minum. Terus dibaca-baca sama mas, ini enggak ya. Oke, minyak dimasukkan, terus tambahin telur ya kan, tambahin telur. Terus ada lagi tiriskan. Oke, kalau sayur, oke, tiriskan. Habis tiriskan ngapain? Angkat, tunggu kering, masukin bumbu. Oke, diaduk-aduk. Terus makan. Oke. Anda bisa jawab ini karena apa? Lobus frontal Anda sehat. Orang yang nggak sehat, dia bingung. Bahkan hanya sekedar nyeduh mie aja bingung. Itu cuma nyeduh mie. Lobus frontal yang rusak berat, itu orang berangkat ke sekolah bisa bingung. Yuk ke Simpang 5 yuk. Dia bingung gimana cara ke Simpang 5. Itu rusak berat. Kalau rusak ringan, itu nggak sampai separah itu, tapi taruhannya karir Anda. Coba bayangin, kalau Anda suatu hari kerja jadi karyawan, Anda berharap naik nggak jadi supervisor atau manajer? Kalau Anda jadi supervisor atau manajer, Anda bukan hanya bisa ngatur diri sendiri, tapi ngatur tim. Hari ini tim saya meeting kemana, ketemu siapa, targetnya apa, harus bisa. Kalau lobus frontal Anda rusak, sorry. Dari masuk ke kantor sampai pensiun, karyawan staf level 1 terus teman-teman sekalian. Oke, jadi hati-hati ngomongin kesehatan mental. Saya tahu Anda mungkin tergoda dengan pornografi karena kayaknya udah menstruasi dan ambil balik semua ya teman-teman ya. Oke, jadi secara biologis Anda pasti tergoda, tapi Anda berani ngerem enggak? Itu yang membuat Anda bisa sehat mental. Oke, boleh dipegang lagi batuknya masing-masing. Katakan begini, otakku sayang, sehat-sehat ya. Kalau aku mau nonton video porno, tolong ingetin, stop. Masa depan kita lebih berharga. I love you. Nah, boleh kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Nah, banyak anak yang kalau saking asiknya di sini tergoda, terus kemudian bukan hanya kiri, tapi yang kanan juga. Dan ini bukti nyata beberapa. Jangan buat dicontoh ya. Mas Abi mau kasih tahu nih misalnya. Oke. Yang pertama, ini sebelum kita kasih contoh, guys. Ternyata kalau pakai sosmed itu ada kaitannya dengan kesehatan mental. Ini yang pertama. Kalau teman-teman wanita nih ya, banyak cewek ya di sini. Biasanya cewek mainan sosmed bukan sesuai Anda, ini sesuai penelitiannya. Perempuan mainan sosmed untuk apa? Untuk membanding-bandingkan dan mencari umpan balik. Mencari umpan balik itu apa tuh? Nyari love, nyari komen, nyari ada yang DM, kamu cantik deh dan lain-lain. Oke? Hati-hati.
Yang Mas Abi bilang ini hati-hati karena apa? Riset mengatakan banyak perempuan bermain sosmed dengan cara ini. Dan hati-hati karena teman-teman, kalau Anda meneruskan hal ini scroll sosmed untuk cari mana yang cantik ya, ada nggak yang lebih cantik dari aku mau kayak dia, ternyata sudah kayak dia, ada yang lebih cantik lagi. Dan kalau kalian melakukan ini terus teman-teman nih, dilihat ya, apa yang akan terjadi? Depresi teman-teman. Oke, ini kaitannya dengan kesehatan mental. Yang lainnya nih teman-teman nih, ada yang namanya karakternya penggunaan pasif nih. Jadi kalau punya sosmed sukanya cuma scrolling dan melihat kehidupan orang lain. Apa yang terjadi? Kecemburuan sosial dan perbandingan sosial. Jadi kita suka banding-bandingin teman-teman. Oke. Nah, terus yang sehat gimana? Ternyata menurut riset yang sehat yang ketiga nih, yang aktif, bukan cuma scroll-scroll tok. Oke. Ngechat juga, teman-teman berkirim pesan. Terus kemudian berhubungan dengan hal positif kayak misalnya nih bikin grup misalnya, terus kemudian bikin komunitas misalnya, posting sesuatu yang positif. Nah itu namanya pengguna aktif. Ini nggak gampang. Ada orang yang mencoba menggunakan aktif, tapi karena belum ahli, belum pintar seperti Anda yang dikumpulin di sini, ini kan siswa pilihan nih kan, jadinya agak meletre misalnya. Nah ada juga yang begini teman-teman sekalian. Nah ini akunnya siapa ya ini ya? Semoga nggak ada di sini ya. Semoga nggak ada di sini. Ini contohnya. Nah teman-teman, pernah nggak lihat ada akun begini? Pernah? Atau ada temanmu yang akunnya ngeposting macam begini? Kalau yang begini ada nggak? Oh ini Mas Abi nggak nyontohin ya? Mas Abi cuma ngingetin. Ya nggak usah gitu-gitu amat, karena ada hal negatif. Saya ini belum call, Mas Abi mau kasih contoh lagi yang lainnya teman-teman. Wajahnya tak tutupin, Mas Abi takut ini fotonya anak SMP 11 teman-teman sekalian ya. Kira-kira ini orang dua ini kerjanya apa kerjanya? Kok tahu kalau masih sekolah? Betul, masih pakai seragam nih. Bayangin nih, belakangnya lagi apa? Lagi banjir. Lagi banjir. Foto ini ya, Mas Abi mau cerita. Ini bukan Mas Abi nyontohin teman-teman, tapi Mas Abi mau cerita ya. Foto ini Mas Abi temukan di sosmed. Kondisinya tidak ada sensornya. Ini Mas Abi sensor, wajahnya nggak kelihatan, tapi aslinya tidak ada sensornya. Oke, mungkin beberapa dari Anda atau teman-teman Anda bangga kalau posting kayak gini sama pacarnya. Aku udah punya pacar loh, gitu kan. Mungkin bangga. Tapi Mas Abi pengen adik-adik semua yang ada di sini bayangin. Menurut Anda, kalau Anda posting sesuatu di internet dan Anda hapus, file itu akan hilang apa enggak? Kok bisa nggak hilang? Dilihat orang lain ada jejak digital, mungkin di screenshot orang lain, mungkin di posting lain kali, betul teman-teman? Bayangin, ini Anda sekarang SMP. Kan Anda nggak SMP terus betul ya adik-adik. Saat mungkin nanti SMA atau SMK, terus kemudian kuliah, terus kemudian kerja. Ada yang pengen berkeluarga nggak suatu hari nanti? Pengen ya? Pengen punya anak nggak? Bayangin beberapa tahun lagi, nggak lama lagi Anda sudah menikah dan punya anak. Terus kemudian anak Anda juga orang digital yang lebih pintar digital dari Anda. Suatu hari Anda ketemu anak Anda dan ngeliatin, Papa, ini fotonya Papa kan waktu muda. Mama, ini fotonya Mama kan waktu muda. Kok ini kok nggak sama Papa? Kok ini kok nggak sama Mama? Kok ini kok kayaknya sama mamahnya temanku? Apa yang akan Anda lakukan? Oh, jago toh Papa mau gitu. Oh, keren toh Mama mau gitu. Apa perasaan kira-kira? Malu lah teman-teman. Oke, pasti boleh, dan itu indikator orang justru sosmednya bisa sehat. Tapi kita perlu bijak, ya teman-teman. Gimana bro? Betul, bijak yang diposting apa? Coba kalau ini diposting wadidaw teman-teman sekalian. Nanti kalau ketemu anak kita gimana? Ya, teman-teman yang ngumpul di sini pasti lebih pintar mainan digital dan sosmed daripada orang tuanya, betul? Anakmu besok pasti jauh pintar daripada
pasti jampi terjadi. Nemuin fotomu di masa lalu, nggak susah bagi mereka. Mereka pasti sudah tahu ini foto mamaku ini buatan AI atau memang asli. Wah, gampang nyarinya, teman-teman sekalian. Jadi hati-hati kalau posting. Oke, bukan cuma posting, pacarannya pun hati-hati. Setuju ya? Setuju? Boleh berhadapan berdua-dua sama temennya, kanan atau kirinya. Ingatkan dia, katakan begini, temanku sayang, hati-hati kalau postinganmu sekarang menentukan masa depanmu. Postinganmu sekarang menentukan kesehatan mentalmu. Ingat, I love you. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Mas aku mau tanya, kira-kira kalau ada anak kayak gini pacaran ya SMP, mungkin SMP udah ada yang pacaran, pasti nggak tahu ada boleh apa enggak sama orang tua atau kemudian. Misalnya pacaran usia SMP. Menurut teman-teman, kalau ada anak pacaran usia SMP, adakah jaminan mereka berdua itu nanti menikah? Gak ada ya? Bisa putus apa enggak? Bisa. Kalau ini sudah keposting, kira-kira kesehatan mentalnya gimana? Mana? Oke, baik. Nah, habis ini kita break dulu karena ada tamu luar biasa ya, teman-teman ya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Kakak-kakak, saya kembalikan dulu momen. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Semarang, Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT. Baik, sebagai bentuk persembahan kami dari teman-teman STPN 11 Semarang, akan ada yel-yel yang akan dilakukan oleh Duta Sekolah Siaga Kependudukan. Kepada teman-teman Duta XSK, kami persilahkan. Tangan yang kembali. Duta Sekolah Siaga Kependudukan. Baik, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pengarahan sekaligus motivasi oleh Wakil Wali Kota Semarang kepada Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT, kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya pengen ada jawaban dari 1-2 orang siswa. Luar biasanya kamu hari ini apa menurut kamu? Angkat tangan yang pertama siapa? Ayo, katanya luar biasa. Lah, luar biasanya kamu yang kamu rasakan hari ini apa? Ini yang pertama, yang baju merah, kaos merah. Luar biasa yang kamu rasakan hari ini apa? Oh, satu lagi. Kok perempuan semua, laki-lakinya nggak ada ya? Hah? Mana? Yang mana? Yang laki-laki nggak ada yang berani, Pak. Nah, kamu berani ya, Pak? Alasannya sama dengan yang lain dong. Hah? Apa yang kamu rasakan? Masa anak milenial harus punya rasanya gitu? Apa? Ayo, pokoknya yang kamu rasakan apa? Nah. Oh, luar biasa yang kamu rasakan. Kamu tidak merasa luar biasa hari ini saya pamit sama bapak ibu saya, dicium jidat saya dan mengikhlaskan saya berangkat untuk ke sekolah. Nggak ada rasa kayak gitu? Ada nggak? Untuk nggak disebut, padahal itu yang lebih utama. Izin kepada orang tua, ridhonya orang tua terutama ibu, itu yang membawa kita memiliki sebuah kekuatan yang lebih besar. Yang kedua, ketemu Pak Wakil Wali Kota itu biasa. Yang utama adalah pamit kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, minta restu bapak ibu. Itu ya. Mulai besok siapa yang belum pernah pamit kepada ibu yang terutama, pamit kepada ibu, mohon doa restunya. Oke, baik. Yang saya hormati, pagi ini hadir di tengah-tengah kita juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang, Ibu Dr. Lili Farida. Tepuk tangan. Yang kedua, ini beserta staf, ada juga para condik ya. Kemudian Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 11, Bapak Dr. Andes Mulyadi. Kemudian Pak Abimanyu, sudah datang belum? Iya, Mas Abimanyu. Itu Mas Abimanyu, dihubungi apa dulu gitu ya. Ternyata jenong. Narasumber yang akan menyampaikan beberapa hal yang dapat membangkitkan semangat positif di antara kita semua. Serta anak-anakku sekalian yang hadir mewakili kawan-kawannya semua. Ini terdiri dari kelas berapa nih? Oh, lengkap, berarti panjenengan mewakili teman-temanmu yang lain. Oke, yang mewakili teman-teman yang lain, matur nuwun, terima kasih sudah hadir di ruangan di Aula SMP Negeri 11 Kota Semarang. Tentu pagi hari ini patut kita berbangga, patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena kita akan mendapatkan edukasi kesehatan mental bagi remaja. Kenapa Pak Wawali menyampaikan hari ini adalah hari istimewa? Karena kita akan mendengarkan tentang edukasi kesehatan mental. Ini penting kenapa? Di samping tadi saya sampaikan bahwa lebih penting dan utama adalah mohon doa restu orang tua. Ini yang kedua adalah anak-anakku sekalian yang hari ini bersekolah di sekolah menengah pertama adalah usia yang akan meneruskan perjalanan bangsa Indonesia pada tahun 2045, 20 tahun lagi. Ini adalah usia yang akan menerima tongkat estafet. Tongkat estafet itu apa ya? Sudah pernah lihat lari estafet nggak yang menyerahkan tongkat itu ya?
Paham ya? Yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan di negara ini. Bangsa ini akan menjadi besar, akan tambah besar, akan tambah baik. Ya. Ini tergantung anak-anakku semuanya yang duduk di hadapan saya. Loh Pak, kan bukan cuma saya Pak, itu banyak teman-teman saya di kelas masih menunggu di kelas. Banyak usia saya yang ada di SMP negeri yang lain, SMP usia saya banyak sama dengan. Nah ini adalah doa. Saya doakan anak-anakku sekalian yang duduk di depan saya hari ini akan menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Kayaknya nanti ada jadi menteri satu orang. Mau satu orang apa dua orang? Semuanya. Gue segala kok anu untuk serang kamu untuk kita jelas. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil wali kota, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati. Amin. Lah, kalau mental panjenengan hari ini kita tidak siapkan, maka apa yang kita doakan hari ini, yang ada yang jadi menteri, jadi lo kayak apa bangsa negara kita? Padahal kita butuhkan adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki mental spiritual yang baik, bukan saja pandai loh, bukan saja pandai, tetapi mental spiritual yang akan mengantarkan sebuah nilai-nilai kebaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, kalian adalah produk dunia yang dimana hari ini sibuk dengan apa? Teknologi yang bisa membatasi, mengkonter hal-hal negatif yang ada di depan anak-anakku sekalian. Ini adalah kamu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi kamu untuk tidak melihat hal-hal, tidak kemudian melarang, tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasakan hal-hal negatif yang kamu lihat, yang kamu dengar di depan kamu. Bapak Ibu guru gak bisa. Bapak Ibu guru hanya mendampingi kamu sampai dari pagi jam berapa Pak? Jam 7 sampai jam 4. Setelahnya ada di rumah. Bapak Ibu di rumah juga nggak bisa nemenin kamu. Kamu berada di kamar sendiri. Bapak Ibu di kamar sendiri depan TV, masing-masing bermain HP. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu adalah sebuah perkembangan. Pak Wawali tiap hari juga memegang HP. Tetapi apa yang Pak Wawali lihat tergantung Pak Wawali, tergantung Pak Iswar. Mau lihat yang negatif boleh, mau lihat positif boleh. Tetapi yang kemudian yang masuk ke dalam jiwanya Pak Is, tergantung Pak Is juga. Saya tidak mau nonton yang kayak gitu, kan akan mempengaruhi kejiwaan saya. Nah ini adalah tugas kamu juga. Tugas kamu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Apabila kalian semuanya, anak-anakku sekalian mampu juga membatasi diri untuk tidak melihat hal-hal yang mampu mempengaruhi jiwa anak-anakku sekalian, itu penting. Kalau hari ini kalian anak-anakku sekalian berdoa untuk jadi menteri, berdoa untuk jadi pemimpin daerah, berdoa untuk menjadi pemimpin negara, adalah orang-orang yang memiliki kejiwaan mental yang baik. Orang-orang yang perjalanan hidupnya sudah di tempat. Kepala sekolah jadi kepala sekolah sekalian, bisa menjadi kepala sekolah kan adalah sebuah proses kejiwaan yang baik. Tapi kalian kalau memproses kejiwaan hal yang negatif, nggak usah lama-lama. Bisa kita lihat sekarang. 3-2 tahun dengan proses itu sudah selesai ambruk. Orang akan memberikan stigma negatif kepada kalian
dan itu akan tercatat dalam perjalanan kehidupan kamu. Apalagi digitalisasi, buka sedikit, Mas Rafael, kira-kira Mas Rafael nggak? Ini contoh ya, Mas Rafael dia bayar keluar semua. Dan itu akan tercatat, akan terlihat dalam catatan digital. Kalau kami dulu belum ada, itu masih tercatat juga, akan dikenang sepanjang masa. Untuk itu anak-anakku sekalian, hari ini Bapak Kepala Sekolah bersama-sama dengan Disdaldo serta nanti narasumber akan memberikan bekal kepada anak-anakku sekalian agar lebih hati-hati lagi. Anak-anakku berat loh. Karena apa? Karena ada digital, ada gadget di depan kamu, ada teknologi informasi, ada AI yang dimana kamu pengen melihat dirimu lagi apa, bisa juga di AI. Berat banget. Tetapi beratnya itu tergantung kemampuan kita melawan, kemampuan kita melawan hal-hal yang tidak kemudian mendorong kepada hal yang baik, mendorong sebagai modal anak-anakku sekalian mencapai masa depan yang lebih cemerlang. Masa depan yang lebih cemerlang bukan memang cuma untuk bangsa negara. Jenengan pun apalagi di usia-usia dewasa nanti mungkin saya nggak suka di Indonesia, saya mau tinggal di negara sana, negara Eropa lebih tenang, lebih ini, lebih ini. Itu haknya panjenengan. Tetapi hari ini bangsa negara ini butuh anak-anakku sekalian untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita sudah bersatu dari negara kepulauan, dari Nusantara, dari berbagai kerajaan-kerajaan. Kita telah disatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah tugas kita bersama, tugas anak-anakku sekalian sebagai anak bangsa. Warisan nenek moyang kita telah diwariskan kepada kita dan nanti akan diteruskan kepada anak-anakku sekalian. Kalau sudah warisan, kita nggak tahu dulu banyak panjenengan adalah pejuang yang mungkin tidak terkonfirmasi sampai hari ini kepada kamu. Tapi saya yakin bahwa mbah-mbah kita, pendahulu kita telah menitipkan bangsa negara ini kepada kita semua. Kita harus memiliki jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan untuk mengantarkan bangsa Indonesia lebih baik. Atau doon, saya akhiri, saya nggak panjang lebar karena nanti ada narasumber yang lebih ahli. Sekali lagi tetap semangat anak-anakku sekalian, jaga integritas, jaga hal yang negatif untuk tidak kamu tonton, jaga telinga kamu tidak mendengar hal-hal yang negatif, jaga peraba kamu untuk tidak merasakan hal-hal yang negatif. Padahal saya akhiri kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman sekaligus motivasi yang luar biasa yang telah disampaikan Bapak Wakil Wali Kota Semarang, Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT. Untuk memberikan momen pada pagi hari ini, kami mohon berkenan Bapak Iswar Aminuddin beserta narasumber dan seluruh siswa untuk berfoto bersama. Mungkin para siswa bisa untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Monggo, Bapak. Bisa menempatkan diri di depan. Baik, pose pertama, pose formaludin. Saya berhitung dalam hitungan ke 3, 2, 1, senyum. Lalu pose semangat boleh? Semangat, oke. Saya berhitung kembali dalam hitungan ke 3, 2, 1. Pose genre boleh, Bapak? Mohon izin, setelah ini teman-teman, genre. Oke, siap, generasi berencana. Oke, baik. Saya
terakhir Bapak mohon izin berencana yang keren. Sarang yuk. Saya bantu hitung. Siap. 1, 2, 3. Izin dari sudah 11 Bapak. Oh 11. Ya, oke. Kami 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya Bapak, kami mohon izin Bapak untuk berkenan bisa menuliskan penguatan positif pesan-pesan untuk para teman-teman di SMP 11 juga remaja di Kota Semarang. Baik, terima kasih yang mengucapkan kepada Wakil Wali Kota Semarang, Bapak Insinyur Haji Iswar Adi Bupati, yang sudah Teman-teman yang kami cintai, sekarang waktunya kita untuk melanjutkan kembali materi tentang kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Bapak CPR Abimanyu MPC Psikolog. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Teman-teman, merupakan satu-satunya sekolah yang dikunjungi Pak Iswar. Boleh tepuk tangan dulu. Untuk siswa-siswa yang ada di sini ya, memang sangat-sangat. Teman-teman pernah nggak main ke SMP yang lainnya? Ya, sangat di Jakarta. Sangat ini makanya ya. Oke, baik. Kalau di sosmed ada nggak yang fotonya kayak tadi sih teman-teman sekalian? Nggak ada ya, jangan ya. Oke, dinari. Nggak ada ya. Nah ini untuk menjaga kesehatan mental. Ingat, kita sadar kalau tadi itu yang pacaran belum tentu besok nikah juga ya, teman-teman ya. Mungkin bisa putus, SMA nemu pacar yang lebih bagus, putus lagi, kuliah mungkin nemu pacar dan lain-lain, teman-teman ya. Jadi hati-hati nih, jangan sampai terjadi hal kayak gini. Setuju ya teman-teman ya. Nah kalau udah hati-hati pun kita tetap belum ada hal yang mengganggu kita saat ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak? Nah, ini bentuk apa nih? Kejahatan cyber, ini bentuk cyberbullying teman-teman. 2 tahunan yang lalu, kasih tahu ya, di Semarang, anak SMP 11 orang digerebek di hotel di dekat Simpang 5. Ngapain mereka? Open BO. Anak SMP. Kenapa mereka mau open BO? Kira-kira butuh uang buat apa? Betul. Mereka pengen handphone. Ada yang butuh uang pengen apa? Beli skincare. Serius. Mas Abi waktu itu sama DP3A teman-teman mendampingi 11 anak ini karena digerebek. Tahu nggak kok bisa digerebek? Informasi dari mana? Nah ini lucu. Informasinya ada yang telepon polisi. Telepon polisi. Pak, ada open BO di hotel ini kamar nomor sekian. Digerebek. 11 orang diangkut. Setelah Mas Abi, kepolisian dan dinas mewawancarai, mendalami, ternyata yang laporin juga ikut tergerebek, teman. Mas Abi tanya, loh, kok kamu laporin? Iya Mas, habis dia lebih laris dari aku. Nah, bayangin.
hal yang menggoda anak SMP. Semoga di sini enggak ya. Tapi di luar sana tuh mereka pengen loh beli skincare sampai mau open BO. Oke, jadi ini godaan, ini nggak jauh-jauh, ini di sekitar Semarang. Dan hati-hati teman-teman juga harus jaga diri karena mereka itu pinter ini loh. Apa namanya? Rekrutmen online. Pinter. Orang yang nawarin ini bilang, kamu di rumah panas ya, ikut sama saya aja. Nanti ruangannya AC. Di rumah nggak ada TV loh. Di tempat saya TV-nya besar. Ikut kerja aja, enak. Kamu bisa beli handphone kalau kayak gini terus. Diiming-imingi teman-teman sekalian. Jadi apa? Jadi tadi orangnya dari penjara. 2 nih orangnya yang melakukan rekrutmen online. 1 laki-laki, 1 perempuan. Udah di penjara semua teman-teman, udah aman. Tapi juga harus hati-hati, jangan-jangan ada modus serupa nih. Nah ini, ada yang memperdaya. Kemarin tuh ada cewek cerita, Mas, aku sebenarnya nggak klepto. Orang tuanya datang ke Mas Abi, anak saya klepto suka mencuri. Oke, terus dikonsulkan ke Mas Abi. Ternyata saya menemukan anak ini nggak klepto. Kenapa kok suka mencuri uang? Karena ternyata pacar online yang minta dia uang. Nah, mukundu. Oke, istilahnya. Apa itu yang dilakukan oleh teman cowoknya atau pacar cowoknya? Pacar cowoknya ini gini nih. Kamu cantik kalau posting pakai baju hitam. Coba dong posting lagi. Terus habis itu, kalau kamu mau pakai baju merah, aku ini kebetulan juga adalah sebuah agensi model. Nanti kamu tak transferin uang 75.000. Kalau mau foto pakai baju merah, foto 75.000. Besoknya lagi ditawarin lagi. Kalau mau yang agak terbuka, saya bisa kasih 100.000. Agak terbuka. Terus sampai nggak pakai baju. Habis kirim foto yang nggak pakai baju, apa yang terjadi? Giliran ceweknya yang tadinya dikasih uang, kasih uang, giliran. Sekarang kamu harus transferin saya pulsa. Kalau enggak, fotomu akan kusebar. Diancam. Terus ancaman lainnya, kalau enggak fotomu akan saya sebar ke grup WA, grup BK di Semarang. Ancaman sudah macam-macam. Jadi si anak ini, anak bayi perempuan ini sebenarnya bukan klepto, bukan suka mencuri, tapi dia harus mencuri uang orang tuanya. Supaya apa? Supaya dia merasa aman, supaya fotonya nggak disebarkan kemana-mana. Bayangkan, pemerasannya sudah seperti itu teman-teman. Itu yang kita hadapi. Jadi hati-hati, posting, ngasih foto ke orang dan lain-lain. Wah ini hati-hati. Wong sekarang kita nggak foto asli aja. Kemarin dengar nggak ada kasus bullying di Semarang yang menimpa anak SMA, guru bahkan, yang dilakukan oleh mahasiswa. Ngapain? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Ada seorang mahasiswa pakai AI mengedit foto teman-temannya, guru-gurunya, dan orang-orang yang ada di internet. Gue lihat jumlah 11.000 giga apa ya katanya filenya itu teman-teman sekalian. Wong kita nggak ngapa-ngapain aja bisa dibegitukan. Jadi teman-teman sekalian, banyak hal yang bisa membuat kita stres sekarang. Di sekolah udah stres, bergaul juga mungkin stres, apalagi kalau kita tertimpa hal demikian tuh teman-teman sekalian. Nah terus piye? Nah Mas Abi mau berpesan, boleh mainan sosmed, boleh posting, tapi jangan terlalu banyak tenggelam di situ. Sebab apa? Sebab ini teman-teman. Tahu nggak kira-kira Mbak ini kerja apa? Kok tahu kalau Bang? Ada uangnya, siapa ya? Oke. Mas Abi, istrinya Mas Abi, pekerjaan terakhir itu di bank. Terakhir, terus karena punya anak, juga kerepotan, terus resign. Resign itu keluar. Berhenti karena pengen ngerawat anak-anak. Dulu waktu keluar Mas Abi dipanggil oleh direkturnya, karena direkturnya itu teman dekatnya Mas Abi. Bro, kamu serius, istrimu mau keluar, ini susah loh masuknya. Habis ini kalau keluar mau masuk lagi lebih susah, karena kita habis ini tidak merekrut manusia. Serius, saya dilihatin dari handphone dia. Nih bro, rekrutan kita di sini pakai mesin ATM. Zaman dulu tuh ATM cuma bisa buat nabung. Salah, narik uang, ya. Kalau teman-teman mau ambil uang bisa lewat ATM. Kalau sekarang ATM buat nabung bisa nggak?
mesin ATM yang ditunjukkan teman saya itu bisa melayani apapun. Jadi ada demonstrasi, demo ya, ada nasabah datang. Ini mesinnya ini bisa bilang, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Terus kita ngomong, saya mau ganti ATM. Baik, saya akan bantu. Silahkan masukkan ATM lama Anda. Semuanya lewat mesin, teman-teman sekalian ya. Jadi susah nih, kalau yang ini udah diganti sama, nah ini, betul ya. Nanti kalau kalian kerja, tantangan kalian berarti apa? Kerjaan tambah dikit. Tahu nggak kalau ini apa? Yang kiri apa yang kiri? Ya, kasir tol, betul? Sekarang masih sering lihat nggak? Diganti apa? Nah ini, diganti mesin. Oh dulu satu pintu tol itu 6 gerbang ya teman-teman ya, 6 gerbang, shiftnya 3 kali. Jadi 18 tenaga kerja. Sekarang nggak ada, gas. Oke, lapangan kerja semakin sedikit loh, kita lihat nih. Wah, tahu nih ada bapak-bapak kerjaannya apa? Oh, mereka setia dari pagi kalau di tukang koran itu ya nganter ke rumah-rumah. Habis nganter rumah-rumah sisa korannya dibawa ke lampu merah. Dijajakan siapa tahu ada yang mau beli, tapi kira-kira pekerjaan ini awet juga nggak? Mahasiswanya masa dulu sekarang kalau cari berita sih kemana cari beritanya? Nah itu dia, oke? Teman-teman hati-hati. IG, apalagi TikTok, sosmed yang lainnya itu bagian dari kita. Tapi hati-hati nih, kalau kita nggak jaga nih, bisa-bisa nanti cita-cita Anda rusak, teman-teman. Karena apa? Pekerjaan semakin sedikit. Kalian punya cita-cita apa habis ini? Masinis, oke. Langka, sudah. Ada yang cita-citanya masinis juga di sini? 2 orang, oke. Pilot, oke. Pilot ada? Oke. Damkar ada damkar? Apa lagi cita-citanya? Hah? Desainer. Diplomat, oke. Yang masa ambisi berdoa dengan sepenuh hati itu tercapai. Amin teman-teman ya. Tapi Mas Adi mau buat kalian sadar. Saat kalian nanti kerja, bukan lulus ya, kalian kerja. Pekerjaan yang kalian pilih ini mungkin cuma sedikit perekonomian manusia. Oke? Kita ngomongin pilot, teman-teman sekalian. Sekarang sudah ada di Indonesia pilot pesawat drone. Kemarin Mas Adi ke Diskusi AU Jakarta. Mereka sudah punya drone tempur, pesawat tempur tapi drone pakai remote. Oke, artinya apa? Untuk jadi pilot pesawat tempur udah separuhnya diganti oleh pilot yang di ground. Ground itu apa? Nggak terbang. Oke, jadi macam-macam teman-teman tantangan Anda apapun job Anda nantinya. Kalau Anda nggak sungguh-sungguh, nggak sepenuh hati, wah selesai. Kira-kira kalau Anda saatnya bekerja tapi nggak dapat kerja, apa yang terjadi? Kalau nganggur sehat mental nggak? Nah, kalau nggak sehat mental, nah makanya. Oke, baik teman-teman sekalian. Oke, ngomongin tentang sosmed kesehatan mental, apakah ada yang mau curhat atau mau tanya teman-teman sekalian? Apakah ada yang mau curhat atau mau tanya? Boleh tentang apapun. Sosmed, kesehatan mental, sambil makan nih teman-teman, sambil jirek. Ini jam istirahatnya jam berapa ya teman-teman? Sudah lewat. Ada yang mau nanya? Oke. Mas, mic-nya ada nggak? Minta satu lagi dong. Mic-nya ada Pak? Ada yang nanya? Oke, baik. Terus siapa namanya? Arsenio. Arsenio. Oke, gimana Arsenio? Pak, saya mau tanya, Oke. cara paling efektif buat menjaga kesehatan mental itu apa? Oke, baik. Cara paling efektif untuk menjaga kesehatan mental itu apa? Oke. Ada yang punya ide nggak? Gimana cara menjaga kesehatan mental? Ada yang punya ide? Cara paling efektif untuk menjaga kesehatan mental apa? Siapa namanya? Oh enggak. Ada? Siapa namanya? Artanti, kamu punya ide apa? Oke. Oke. Menjauhi hal negatif. Tapi sesuaikan keadaan.
Oke, baik. Gilinya disesuaikan ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman ya sambil makan ya. Ya. Cara paling mudah untuk menjaga kesehatan mental adalah satu, penuhi dengan kegiatan positif. Boleh angkat tangan bagi teman-teman yang punya hobi mager. Gak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guys, saya mau kasih tahu, mager itu berkorelasi dengan depresi. Oke? Jadi kalau teman-teman rasanya pengen males-malesan, satu pesan saya, lawan. Cari kegiatan yang baik, yang positif. Orang kita bersih-bersih rumah, atau teman-teman mau masak, teman-teman boleh kegiatan apapun. Olahraga apalagi bagus, teman-teman sekalian ya. Jadi hati-hati yang hobi mager itu berkorelasi dengan depresi. Depresi tahu nggak depresi itu apa? Kayaknya udah diajarin ya, kalau di SMP ya ada stres, ada depresi, udah diajarin kan? Burnout, ya oke. Depresi itu salah satu ciri-cirinya nih teman-teman ya. Kalau ditanyain, kamu pengen apa? Gak tahu. Kehilangan minat. Sampai kalau parah, kehilangan minat hidup alias bunuh diri. Oke, ini gejala depresi. Nah, salah satu caranya adalah isi kegiatan dengan positif. Kasih tahu cara. Guys, kira-kira mengisi kegiatan positif itu ngapain? Ngaji. Hah? Mancing. Okay. Olahraga apa kamu? Udah enggak apa-apa tinggal di Jogging, lari, kalau renang, kalau di sekitar sini renang paling dekat mana? Bogor ada ya, Jati Diri ya. Kalau jogging? Siapa yang pernah jogging di Bogor? Pernah? Semuanya? Kalau olahraga di situ? Oh, makanya ke situ ya. Oke, baik. Olahraga, kalau makan tuh baik nggak makan? Ada nggak makanan yang nggak baik? Kasih contoh. Junk food. Ada lagi? Sebelah. Oke. Kenapa? Makanan yang sedang kadaluarsa. Lemper itu bagus, tapi kalau kadaluarsa ya sorry goodbye ya kan? Oke, ini cara menjaga kesehatan mental ya, Bro Arsenio namanya ya. Oke, isi kegiatan yang baik. Oke. Nah, Mas Abi mau kasih pesan nih, ancaman yang ada buat anak muda Semarang. Semarang ini kering. Nah, sebelum kreak, salah satu orang yang mau jadi kreak itu kan terjadi karena mudahnya akses alkohol di Semarang. Nah, siapa yang udah pernah minum alkohol di sini? Ya, dari tadi dia dibully terus, ini tolong ya teman-teman juga, tolong dilindungi ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini ancaman Anda. Ingat, Mas Ali mau kasih cerita nih. Alkohol itu sebenarnya bikin happy apa enggak? Secara psikologis, Mas Ali mau kasih tahu, alkohol itu bikin happy. Oke. Tapi ini, ya misalnya bayangin ya, karena Mas Ali ya. Kalau orang nggak minum alkohol, happy-nya segini nih. Terus nanti kalau minum alkohol, happy-nya bisa naik. Memang naik, bener. Tapi kalau efek alkohol dalam darah ini sudah habis, happy-nya turun, jadi stres, marah-marah. Oke. Nah, kalau orang marah-marah apa yang dilakukan? Minum alkohol lagi. Terus nanti kalau udah moodnya turun lagi. Kalau turun apa? Minum alkohol lagi. Nah, itulah kenapa orang minum alkohol bisa kecanduan. Karena kalau nggak ada alkohol nggak happy. Nah, teman-teman hati-hati, cari happy dengan cara lain. Oke, olahraga, makan yang enak, nggak usah harus alkohol. Buat apa juga alkohol, teman-teman? Dan juga banyak hal lainnya. Hobi apa nih? Pada punya hobi apa kalian? Mancing? Serius? Mancing gimana? Umbul sudah mukti ya, adok banget ya. Oke, yang lainnya hobinya apa hobinya? Masak? Main musik, oke. Ada yang main Roblox nggak sih? Ada yang main Roblox nggak? Nah, itu kan hobi juga. Tinggal diatur aja screen time-nya, tapi itu juga hobi dan gratis ya toh. Betul ya teman-teman ya? Oh, anak-anak pas itu punya rumah di Wijen. Anak-anak sekarang itu kalau main petak umpet lewat Roblox. Kalian pernah nggak sih petak umpet di Roblox? Nah, zaman Mas Abi petak umpet ya udah ngumpet aja. Sekarang enggak. Petak umpet malah ngumpul di pos camping. Ngapain kalian? Petak umpet tuh. Nah, kok di sini semua lewat Roblox. Jadi rumahnya Mas Abi ini depannya tuh ada pos camping, ada lapangan.
Kalau anak-anak datang lewat itu mereka pasti izin. Om Abi minta wifi, gitu kan? Ya. Om Abi minta wifi, ya. Ngumpul semua. Ngapain kalian? Mainan ketakutan. Pakai Roblox. Seru nggak teman-teman? Kalau sekarang yang ngehits di Roblox apa sih? Game apa? Muncak. Nah, siapa yang di sini sukanya digendong? Nah, kalau ada lewat depan. Nah, ini guys, itu cara gampang untuk teman-teman sehat mental, tapi ingat atur aja waktunya. Jangan sampai seharian kalian main Roblox terus. Bisa-bisa kalian waktu kerja malah nggak dapat kerja. Clear ya teman-teman ya. So thank you buat hari ini. Selamat menjaga kesehatan mental. Jangan lupa no mager-mager, no pornografi ya. Oke, thank you. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak Mas Abimanyu atas penyampaian materi yang luar biasa. Namun sebelum itu mohon Mas untuk mengisi kesan dan pesan untuk teman-teman SMP 11 Semarang. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Abimanyu atas penyampaian materi dan berkenan hadir pada acara siang hari ini. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Abimanyu. Sebagai penutup dari acara hari ini, mari kita dengarkan bersama sekali lagi penguatan materi yang akan disampaikan oleh Ketua IKLAS Ikatan Keluarga Alumni SMP 11 yang akan disampaikan oleh Haji Slamet Widodo. Kepada Bapak Haji Slamet Widodo, kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masih semangat? Masih. Silahkan. Telinga kita mendengar, mulut kita sambil makan santai. Adik-adik yang saya hormati, langsung saja. Jadi kalau adik-adik besok lulus dari SMP Negeri 11 yang kita cinta ini, kalian akan punya wadah. Wadah dalam hal ini adalah Ikatan Alumni SMP Negeri 11 Semarang. Banyak yang bisa ditelurkan di sini, yang dihasilkan di sini. Kakak-kakak kelas kita sudah menduduki posisi yang penting, bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di Jakarta. Tadi yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota, ada kalian doakan ada yang jadi menteri, ada yang dijadikan kepala daerah dan sebagainya. Tapi dalam alumni ini banyak yang sudah ditelurkan di SMP 9. Ada bintang 22, ada jenderal bintang 13, banyak yang sukses. Kita berharap semuanya yang hadir di sini kelak bisa meneruskan regenerasi kakak-kakak kelas kita yang sukses di luar sana. Maka dari itu, bagaimana ketika panjenengan semua nanti lulus dari sini memberikan sumbangsih, memberikan karya terbaik untuk alma mater kita. Jangan pernah coreng alma mater kita Spelas ini dengan perbuatan hal-hal yang
kurang baik. Contoh kemarin, anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang dibahas apa, yang dikerjakan apa, sampai ketangkap dalam demo kemarin. Boleh kita bertanya, kalau tidak tahu tanya kepada Bapak Ibu guru, tanya Pak Kepala Sekolah, tanya ke orang tua. Jangan mudah melangkah ketika kita tidak yakin ataupun dianggap itu kurang baik. Medsos oke, kita wajib tahu, tapi jangan terburu memutuskan, apalagi hal-hal berita yang sifatnya kurang benar, kurang baik. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya kalian di sini, yang duduk di sini adalah orang-orang pilihan. Kalian adalah anak yang terpilih untuk mewakili sekian dari ratus siswa di SMP 11 ini. Duduk bisa bertatap muka dengan para narasumber yang hebat. Pak Wakil Wali Kota hadir untuk memberikan edukasi pada adik-adik sekalian. Maka dari itu kita bercita-cita, punya tekad bulat, kita lulus dari SMP 11 ini berikan yang terbaik. Ojo ngisi-ngisini, ojo marake malu alma mater kita. Kasihan orang tuamu, kasihan kamu, dan kasihan Bapak Ibu guru yang telah mendidik kamu. Kalau punya tenaga lebih, pikiran lebih, sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Punya kreativitas, sampaikan. Kita wadai dengan baik. Jangan sampai itu akan mencoreng semuanya. Maka dari itu kita bersepakat, harus sepakat bersama. Kita wajib dan bangga menjadi anggota dari SMP Negeri 11 Semarang. Setuju ya? Kompak? Ya, berjanji? Maka dari itu pokoknya kita jaga nama baik SMP Negeri 11 Semarang. Walaupun panjenengan masih menjadi murid SMP Negeri 11 Semarang dan kedepannya menjadi alumni SMP Negeri 11 Semarang. Itu bagian kami. Terima kasih. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kita cintai, tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Namun sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Semoga talk show kesehatan mental ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan kita semua. Kami juga memohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya Mikael Zeva Dan saya Natasha Dwi, selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.